Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tahun miladi, perbandingan tarikh, dan akan saya mulai dari tahun miladi dulu. Kalau pemirsa mempunyai buku saya Hisab Falak, silahkan dibuka halaman 27 seperti ini, atau silahkan dibuka dulu. Tulisan ini saya ada di deskripsi ya. Silahkan dibaca dulu, kemudian kita langsung ke praktek. Ya. Jadi seperti kita ketahui, tahun miladi atau tahun syamsiyah itu bulan-bulannya seperti ini. Maka kita langsung saja kita buat bulan ini, kita buat name ya, kita buat nama. Desember. Kita langsung insert name define ya. Kita buat name define name. Define name kita buat seperti atasnya ya, bulan Masehi ya. Bulan M. Oke. Seperti kita ketahui umurnya ini Januari 31, Februari 28. Kalau Basitoh 29 karo Kabisah. Sedangkan penjelasan Kabisah Basitohnya adalah seperti ini. Silahkan dibuka, di buku juga ada. Kalau di sini penjelasan ini, Kabisah di bawah tahun 1600, tahun habis dibagi 4. Kalau di atas tahun 1600 adalah tahun yang habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100. Cara membuat ini ya, kita mengetahui tahun Kabisah atau Basitoh. Kalau kita menggunakan rumus ya, nanti langsung saya bagikan rumus, tapi sebelumnya kita buat nama dulu. Kita selesaikan dulu name, pemberian namanya dulu. Saya beri nama HR Kabisah. Untuk yang ini HR Basitoh. Arti ini jumlah hari ya, nanti kalau Basitoh. Ini harinya. Hari Masehi. Pasaran Masehi. Pasaran N ya. Kalau dalam buku tadi ya, hari Masehi itu dimulai dari Sabtu, tapi ini saya mulai dari Jumat karena nanti cara pengambilannya ada indeksnya ya, pakai indeks terus mod ya. Kemudian langkah berikutnya ya, kita langsung praktekkan. Pertama-tama kita tahu Kabisah Basitohnya tahun ini. Jadi nanti kalau prakteknya ini tahun, ini datanya adalah tahun, bulan, tanggal. Nah, ini tertulis biasa tahun, bulan, tanggal,
Ini, tahun 2024 adalah tahun kabisah. Kalau nulisnya ini otomatis ya, ini kan nanti kalau ini kita tulis 2023 ya, ini juga akan otomatis rubah ya. Tahun 2023 adalah tahun Basita, otomatis. Gimana caranya ini bisa kita tahu? Nah, ini tulisnya, ini penulisnya seperti ini ya. Sama dengan silahkan diperhatikan ya, ini dan B3 adalah tahun ini, adalah tahun. Sedangkan untuk basitohnya ini menggunakan rumus yang lumayan panjang. Bagaimana kita bisa, ini kita buka biar kita tahu rumusnya ya. Tadi kan menurut rumus tadi kan jika di bawah 1600 ya, ini if n ini. Jadi ini bacanya adalah jika tahun B3 adalah tahun ini ya, B3. Jika tahun lebih kecil dari 1600 dan ini n-nya itu membacanya gini ya. Jika tahun lebih kecil dari 1600 dan tahun dibagi 4, sisanya sama dengan 0. MOD itu untuk mencari sisa ya. Mod itu untuk mencari sisa. Ketika sisanya 0 maka kabisah ya. Jadi karena apa? Kalau di bawah 1600 itu rumus kabisah basitohnya adalah setiap tahun yang habis dibagi 4 adalah kabisah. Kalau tidak habis berarti basitoh. Sedangkan untuk yang di atas 1600 itu kabisah adalah tahun yang habis dibagi 400 atau bisa dibagi 4 tapi ada syaratnya tidak habis dibagi 100 ya. Maka ini tuh terusannya ya. Titik koma itu jika tidak ya, tidak masuk kriteria ini, tidak masuk kriteria di depan ini, maka jika tahun dibagi 400 sama dengan 0 kabisah. Jika tidak, jika tahun dibagi 100 sama dengan 0, maka basitoh. Jika tidak, maka jika tahun dibagi 4 sisanya 0, maka kabisah. Jika tidak, maka basitoh. Jadi ini terakhir ini juga merupakan jawaban kebalikan dari ini tadi. Jadi kalau tidak masuk kriteria ini semua juga basitoh. Jadi ini nanti kita akan otomatis ya, jadi ini rumus ini adalah menerjemahkan basitoh, kabisah basitoh ini, menerjemahkan ini kabisah di bawah tahun 1600 sama dengan tahun habis dibagi 4, di atas tahun 1600 tahun habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100. Ini cara penulisan secara rumusnya seperti ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk mencari harinya, untuk di sini kita jumlahkan, mencari harinya ya, kita jumlahkan semuanya dengan dicari hari. Caranya adalah tahun tam ya. Kita baca lagi buku urainya adalah tahun tam atau tahun sebelum tahun yang dikehendaki. Berarti ini kalau 2023 di sini 2022 dibagi 4. Ini hasil pembagiannya. Caranya gimana kok bisa langsung ketemu ini? Nah, ini rumusnya ini. Kalau ini kan hanya sekedar tulisan, walaupun ini juga agar bisa otomatis menyesuaikan ya, maka juga ditulisnya seperti ini. Tahun tam atau B3 adalah tahun ini dikurangi 1 dibagi 4 sama dengan ya. Ini kemudian hasilnya, hasil pembagian ya.
ketika 2022 dibagi 4, ini hasilnya berapa? Ini cara rumusnya adalah ini, menggunakan trung ya. Entah bacanya terang atau trung itu, saya baca trung saja ya. B3 dikurangi 1 dibagi 4. Trung itu untuk mencari hasil pembagian tanpa ada koma di belakangnya, hasil pembagian. Kemudian ini kan hasil pembagian 4 dikalikan 1461 ya. 1461 ini adalah jumlah hari selama 4 tahun. Ini hanya sekedar tulisan saja. Kali 1461 sama dengan, nah ini hasilnya. Ya caranya tinggal D3 ya. D3 berarti ini ya, D3 ini 505 ini kali 1461 hasilnya ini. Nah, kemudian ini tahun tam atau 2022 dibagi 4 sisanya 2. Ini kalau ininya juga sama cara nulisnya ya. Sama atasnya cuman beda tulisannya gitu saja, sisa. Kalau ini adalah menggunakan MOD, berarti mencari sisa. Jadi B3 adalah tahun ini dikurangi 1 dibagi 4, sisanya berapa? Cara nulisnya ini MOD, nah, sisanya 2. Kemudian 2 ini kali 365 menjadi ini D4 ya, D4 berarti ini 2 ini kali 365 menjadi 730. Kemudian untuk jika basitoh maka indeks hari basitoh B4. Jika tidak maka indeks hari kabisah B4. Kita enter ya, ini sudah ketemu 304. Jadi untuk awal bulan ya, 11 ini jumlah hari mulai 1 Januari sampai menginjak bulan ke-11 ya. Jadi bulan tanggal 31 bulan 10, nah ini jumlah harinya adalah 304 ini. Cara penulisannya seperti ini tadi ini. Kita sudah mempunyai indeks ini tadi ya. Nah, ini tadi kan saya beri nama HRK. Setelah itu ini adalah tanggal. Tanggalnya ini tinggal ditulis saja. B5 ini kan B5, ini tulis di sini B5. Udah. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah ya biasa. Pakai sum juga bisa, pakai tambah juga bisa. Ini tambah ini tambah ini tambah. Lebih enaknya pakai sum. Sum F3, ini F3 sampai F6. Ini jumlahnya 73. Kemudian di bawahnya adalah anggaran Gregorius. Anggaran Gregorius ini adalah karena Gregorius pernah ya, silahkan dibaca lagi, pernah menambah 10 hari. Jadi seharusnya tanggal 10 diumumkan menjadi seharusnya tanggal 5 diumumkan menjadi tanggal 15. Maka ini jika B3 ya, B3 adalah tahun ini lebih besar dari 1582, ini tahun penambahan Gregorius itu ya, maka 10 ya. Jika tidak atau kalau kita mengerjakan di bawah 1582 maka ini anggaran Gregoriusnya tidak perlu, maka 0 ya. Oke. Kemudian yang di bawahnya ini adalah tahun ratusan yang bukan 400-an. Ini juga hanya berlaku ketika di atas tahun 1600, karena sebelum 1600 itu tidak kabisahnya selalu 4 tahun sekali. Jadi ini jika atau if B3 atau tahun lebih besar dari 1600 maka kita trung atau mengambil sisa pembagian. Jadi ini dibagi 100 ini dikurangi tahun 400-an. Jadi ini tahun ratusan yang bukan tahun
yang bukan 400-an, kelipatan 100 tapi bukan kelipatan 400, mulai tahun 1600 sampai tahun yang dikehendaki. Ini jumlahnya untuk tahun 2023 ini 3. Ini biasanya kalau di buku-buku yang dipermudah itu langsung 13 ya. Tapi nanti akan salah ketika ini tahunnya sudah 1100 misalkan. Kalau ini kita tulis 2000 ya, 2150 misalkan. Nah ini kan jadi 4 ya, ini jadi 4. Jadi ini bisa berubah ini. Tahun ratusan yang bukan 400-an. Oke, kita kembalikan lagi. Ini kita ganti 2024 saja yang kita waktu pembuatan video ini. Tanggalnya juga saya uploadnya ini tanggal 4 ini atau tanggal 3. Ini kita tulis 3 misalkan. Nah, tahun ratusan yang kemudian jumlah sampai tanggal 3 bulan 11 2024 ya tinggal jumlah saja. Jadi bisa dengan ini ya, F7 dikurangi F8 dikurangi F9. Jadi F7 adalah ini dikurangi anggaran Gregorius dikurangi dengan tahun ratusan yang bukan 400-an. Karena apa? Karena pembaginya tadi adalah 4 ya. Pembaginya adalah 4, padahal terkadang habis dibagi 4 tetapi tahunnya tidak kepisah. Karena ini artinya ini kan ketika dibagi 4 dianggap semuanya kepisah. Padahal ada tahun ratusan ya, tahun 2700, tahun 1700, tahun 1900 itu adalah tahun Basitoh. Ini angka ini. Dan kita jumlahkan kita ini setelah dikurangi 10 dan 3 ini jumlahnya menjadi 739195. Kemudian untuk mencari hari kita tinggal menggunakan indeks ya. Kita ambil dengan indeks. Indeks hari Masehi, indeks hari M. Kemudian mengambilnya menggunakan modulus karena maksimal 7 ya. Modulus ini jumlah ini ini menggunakan 7 karena hari plus 1 karena ya jadi hari Ahad ya, berarti tanggal 3 ini hari Ahad. Kenapa kok ada plus 1 ya, karena indeks itu mengenalnya hanya mulai 1 ya, 1, 2 sampai, jadi tidak mengenal 0. Sedangkan modulus itu ada nolnya. Makanya ini tadi saya mulai dari Jumat ya. Padahal tanggal 1 Januari tahun 1 itu Sabtu, berarti ini saya mulai dengan Jumat karena ini artinya ini apa? Artinya adalah nanti kalau 7 seharusnya kan Jumat. Hari terakhirnya ini ada hari Sabtu kan hari terakhir Jumat. Jumat itu kan 0 nanti ya. Kalau 7 kalau maka caranya adalah kalau 0 nanti tambah 1, jadi angka 1 itu dari ini. Karena ini dimulai dari Jumat, ini artinya nanti kalau 7 kan dianggap 0. Kalau 0 tambah 1, jadi 1 menjadi di atas sendiri. Untuk pasaran juga sama ya. Pasaran seharusnya mulai Kliwon ya, karena tanggal 1 itu Sabtu.
Sabtu Kliwon ya, 1 Januari tahun 1 itu Sabtu Kliwon, tapi ini mulainya Wage. Makanya nanti kalau mencari pasarannya juga seperti itu. Kalau itu mau kita rangkai, biar terbunyi Ahad apa gitu, ini juga bisa langsung ini, dan nanti kita di sebelahnya saja ya. Kita di sebelahnya saja untuk pasar indeks pasaran N, ada kekeliruan kurang kalau tidak persis namanya juga Ahad Wage. Tanggal 3 bulan 11 2024 adalah itu ya, Ahad Wage. Sudah ya, ketemu Ahad Wage, cukup sekian dulu. Kita lanjutkan nanti sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.